Hamdo Bapa nami kekuatan batar-batar bani guluhon. Agi gok kuasa ni dunia on namanggang Tuhanan. Tapi pita hamdo tongon Tuhan. Nabui paluakok kanami kumbani bagi-bagi ni hamakolon. Terpuji magoranmu Tuhan. Asi ondos bamu matongon guru nami. Anja hamar hapor sayaw kubamu mahanan. Marhiti hatamu bani panorangon. Inma pagol pahon pahot kunuhur apa pikiran nami. Tetap maka persayaan. Ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Jaloham matonggonan. Amin. Shalom bata ganupan. Ita ganupan na hinaragani Tuhan ta Yesus Kristus hatan ini bata ambilan bata. Ay mana tersurat bani 2 Petrus sada ayat 10 das kubani ayat 2. Yang bahasa kita secara responsorial. Ini senang. Kesaksian yang pasal ari pasal Kristus marunjulan bani pabotokan banami bani nasyam hagogohon apa paroni Tuhan Yesus Kristus. Tapi di dalam mata nami sendiri do hasangapon. Inma sorana ibugi hanami roh kunna goriatas. Sanggah rap hanami pakosi idolok na mapasing ay. Onma parlobe ibotonas yam. Senjuk pahatorangan ni segala panjahayo na tersurat. Anggo humbani uhur di jolma sendiri. Aima dasni, terima kasih mahubata ganupan. Ida ganupan na hinaragani Tuhan ta Yesus Kristus. Tema ni minggu ta sa minggu na aima. Yesus no Raja na marmulia. Konsep berpikiran hamuliaon aima puncak kejayaan. Lang na ilo. Ketika seseorang itu memiliki kemuliaan. Berarti itulah puncak kejayaan. Dimiliki seseorang sang juara di kamping. Manaluhan segala lawan-lawan na berjuang rapakosi karena itu kan sehingga dia menerima piala kehormatan dan mengangkat piala itu di dalam tangannya. Suatu hal bisa dia miliki adalah karena sebuah perjuangan melawan semua tantangan kehidupan sehingga dia mendapatkan suatu kemuliaan. Pada kehidupan sehari-hari kehormatan kemuliaan itu tentu didapat dari prestasi, keberhasilan, kesuksesan di bagas saganupan parguluhan tahun. Sehingga menunjukkan keberhasilan adalah sebuah kehormatan. Sitong dohata nama katahon, no pain no gain. Tak mungkin ada kemenangan tanpa jerih juang, sekalipun harus menderita. Onma prinsip kehidupan untuk mencapai sesuatu menuju kepada kemuliaan. Untuk mencapai sebuah kehormatan dan kemuliaan itu harus ada perjuangan. Di dalam perjuangan itu tidak gampang, tidak mulus. Boy dua dong batu bagal, boy dua dong batu kerikil, tapi rado humani batu bagal, boy lewati kita, tapi batu kerikil juga sifat ramen jatuhkan kita. Tapi yang pasti setiap perjuangan itu harus kita lalui dengan semangat juang. Lahu mendapatkan kemuliaan, lahu mendapatkan kehormatan itu. Sonai duh mani pasal hapor sayote itu ngatongan ni guluhon.
Gereja mula-mula menghadapi tantangan untuk mencapai penginjilan yang sangat bagus. Sampai udah sutungan-tungan di Simalungun, sampai dah sutungan-tungan di Tanah Batak, sampai dah ku Australia, sampai dah ku India, pakon naligan ai. Mereka mengalami tantangan persoalan, mereka mengalami penderitaan, kadang dianiaya, kadang ia kayak, adong namati martir, adong namati sahid, pakon naligan ai. Tapi mereka harus berjuang untuk mencapai kemuliaan, yaitu hidup dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga memang Injil itu sampai menyebar kemana-mana. Onma perjuangan sedia. Kita ganu pandai nargani Tuhan tak. Tentu bahat do tantangan lahu membangun iman itu ngatungan gulu. Ketika seseorang membuat tekad di bagas gulu ini, saya harus beriman. Saya harus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Langgam pangai bak do tantangan, bak do persoalan. Siap gak kita untuk mengalahkan berbagai persoalan lain? Siap do kita untuk menaluh kegenupan tantangan narahun luar hadir yota? Bahkan ada pengajar-pengajar palsu, ada pengajar-pengajar yang berusaha mengecaukan, membesi dawa persayontong. Apakah kita siap juga untuk mengalahkan semua itu? Tunga-tunga di guru tau? Ini yang dialami oleh para orang-orang percaya pada waktu itu, termasuk Ma Petrus. Itu ngatungan di Kuria, di Asia, Bani Panoraka. Kita kan panai nargani Tuhan. Bahat tu pengajar palsu makatawan Bani Panoraka, hoax doin. Nabi nadasni pasal apostel ini. Bahat do makatawa sunayan. Jana Bani Panoraka pirado memuncul sunayan. Hoax doai. Mana ada seorang manusia bisa menyelamatkan dunia ini seperti Yesus. Ada banyak yang mengacaukan pikiran-pikiran kurian di Tuhan. Anggusonariona hamana mengacaukan pikirata. Pardalanan ni peraturan di gereja. Pardalanan ni aha nama asa ijon. Marahi diri marminggu kika peson. Mbak ada sonaikan. Kika peson si pata menutun ini sedia. Ini ada baganan. Pakdo kalimat-kalimat yang mengacaukan pikiran kita. Tapi kita harus punya prinsip, orang yang percaya langbui songon bagas pikiran ni jolma untuk menjalani kehidupan kepercayaan. Langbuy. Kepercayaan itu tumbuh dari mana? Dari Tuhan yang memberikan ketetapan hati dalam hati kita. Bukan persoalan gerejanya saja, tapi soal di mana Roh Kudus berkuasa atas diri kita. Dong maka tahun, lang dong Roh Kudus itu tongan-tongan di gereja KPS. Sukun nasiam sitong doai. Sitong atau pelang? Pelangkan. Di mana rupanya Roh Kudus berkuasa? Di dalam setiap hati manusia ketika manusia memberi hatinya. Tidak persoalan mau di gereja mana, mau di lembaga mana. Karena itu kan langhalan si parambilan nago kuasa ditundui mailang. Tapi ketika si parambilan itu memberikan dirinya welcome terhadap Roh Kudus itu, maka Roh Kudus berkuasa atas dirinya. Kasih ulang dong ibaik kita humanikan pengajaran-pengajaran aligan. Artinya itu ganupan, di mana berkuasa Roh Kudus? Di mana? Di setiap kehidupan manusia. Ketika dia memberi diri untuk Tuhan. Di mana bisa bertumbuh ketika dia menetapkan nantinya. Aku bertumbuh di sini ketika aku baca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, walau banyak tantangan, walau banyak masalah, tapi aku harus bertumbuh dalam Tuhan. Jadi bukan persoalan yang lain, tapi persoalan pribadi kita. Hanya itu ganu pandai nargani Tuhan tak. Ay mana masih Tuhan ni kuria bani panorangai. Sehingga dong kuria makatang turi-turian doa tanin. Dongeng doai, cerita-cerita doai. Ini sedia kan ada. Maka ini ambilan Tony tahun Petrus bani ayat na pertama. Ay sing turi-turian na pinikiran ni halak na pentar iri konanan. Kami bukan mengirikon turi-turian ni halak na pentar. Bukan sebuah dongeng, bukan. Lang sebuah dongeng ne patugah kanan. Sedoi saban jempol semana. Pasal Kristus itu tidak. Tapi Paulus mengatakan dengan tegas subani sedia bani panoraka.
Yesus yang melayani, Yesus yang mengajar, Yesus yang berkhotbah, Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan dunia, yang mati di kayu salib, bangkit dari kematian, naik ke surga, itu adalah kami lihat dengan mata kami sendiri. Artinya sejarah itu bukan dari hasil cerita, tapi adalah saksi matanya adalah salah satunya Petrus. Halanya Petrus menuliskan surat karena dia salah satunya saksi mata tentang Kristus yang mau mengatakan bukan dongeng kehadiran Yesus Kristus itu ngatongan gunung dunia on. Asing bodong na palsu kun luarai, jangan dengarkan, baca kitab suci. Lihat di mana ada saksi mata yang menceritakan tentang kehadiran Yesus hitung-hitungan di dunia, tentang pekerjaannya, tentang dia menyelesaikan misi Allah di dunia ini. Mereka menyaksikan semua itu. Makanya Paulus juga, Bani Galatia 1:10 dan 11:2, Injil yang kuberitakan bukan dari manusia, sedo bani jolma, tapi ya jari jolma pernyataan. Tapi Paulus sendiri bertemu dengan Kristus di dalam perjumpaan kepada perjalanan ke Emmaus atau ke Damaskus Bani Panorang Ai. Artinya dia melihat dan mengalami ada pengalaman rohani ibadah sadirion di Bani Panorang Ai. Nah itaganupan nah hinargan Tuhan ta Yesus Kristus. Onggaruna siang mengalami pengalaman rohani yang luar biasa bersama dengan Kristus. Ketika itu terjadi, maka kita akan selalu kuat untuk menghadapi kehidupan ini. Karena itu akan mendorong dan memotivasi kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ketika ada pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Jadi hidup kita si Paulus mengalami pengalaman rohani. Hitung-hitungan di pergeluh atas sonari kita semua mungkin pernah mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Tapi atap nai dingat kita atap nai atap kita pengalaman rohani atau sebuah daripada kehebatan kita untuk mengalami atau menjalani kehidupan orang. Untuk menjadi persoalan. Tapi yang pada kita Paulus ini adalah sebuah pengalaman rohani yang mendorong dia untuk meninggalkan masa lalu dan mau maju kepada kehidupan masa depan di dalam Kristus. Asing langrai mana di koko proseyoni. Yang pertamanya dia getol untuk menghancurkan orang percaya. Sekarang dia getol untuk apa? Untuk membuat orang semakin percaya kepada Yesus Kristus. Pun beda kita tadi. Buah daripada Injil yang ada di dalam dirinya. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus. Bukan dongeng. Bukan cerita fiktif. Tapi ada sebuah kenyataan kehidupan. Itu ngatongan itu loh. Amin pertama. Apa doang kita ganupan. Kemuliaan Kristus. Benarkah itu? Ini mungkin juga dipertanyakan pada orang banyak saat Panorang Ai. Anggibata badi Panorangon, benarkah kemuliaan Kristus? Petrus makatahon testimoni ini, kemuliaan Kristus itu ada dan sangat benar sekali. Makanya hatahon si Petrus 5:9. Ai jalo doha muliaon pakan hasangapon na umbay ni Bapa, sanggah na roh bani hasangapon na majembut aido ipatadakon marhitihun ni sora ondo anakku hahulongan ni uhurku marosu do uhurku bang. Ini adalah testimoni oleh Petrus tentang siapa Yesus Kristus. Kita ganupan isaksihon mata ni si Petrus do pasal on, artinya dia melihat sendiri, mengalami sendiri, sehingga Petrus menyaksikan sebuah pengalaman yang sangat luar biasa. Neja Bani Panorangai sanggai bani sada tempat ya tahun 2 di Gunung Tabor. Gunung Tabor raya dong dapat sampai sonari. Gunung itu berada di sebuah buya tahun on gunung ai lembah maun keliling gunung on. Jadi gunung di tengah-tengah lembah. Ai Gunung Taboron. Makanya anggo iidahan Gunung Taboron ulobe hukudi samping kiri kanan on perjuangan di halak Israel dong Gunung Tabor itu. Jadi di Gunung Tabor itulah gue sih nasiampul ingin hu Israel das hujan. Di Gunung Tabor on ma Yesus ada transfigurasi.
Meja aduk seorang ini bata Bapak ini. Sehingga Yesus pada waktu itu berubah rupanya. Wajahnya bercahaya, soal matahari. Pakaiannya berubah menjadi putih bersinar seperti terang. Jana taridah mejai si Musa, Elia, mersapa kosi. Anggi bahasa hita bani Matius 10 ayat 2 das kubani opat. Boido di bahasa hita ini. Matius 10 ayat 2 das kubani ayat 4. Anjatan berman, taridah membani si Musa, angka si Elia, mersapa kosi. Jadi bahasa positif terus menjadi sistem. Soalnya ini jauh. Aku baru setang, kupauli meja turun lapalaku. Saya baru, sana si Musa, sadari badan si Elias. Air mani si Petrus, bani pembarang air, kubani Tuhan Yesus. Adalah diri air. Artinya kita perlu pakai nana. Ini adalah hal sangat menakjubkan. Bersedia. Ada sinasa itu adalah lampu yang menerangi setiap kebutuhan kehidupan manusia. Sinasa Tuhan Yesus itu menandai berluka. Jadi aku berkilau sama matahari jelas terang. Sendiri mengindahkan sangat luar biasa. Bahkan Petrus mengatakan, akulah manusia yang berbahagia melihat dan menyaksikan sebuah keajaiban tentang kembali naik matahari. Pada titik ini, Yesus bagi penerang air ada sebuah transfigurasi. Jangan dijadi maka luar kata untuk anakku golongan ibu merusuk berubah. Makanya kalimat dulu pikir-pikir hari kamu. Bagaimana terus kita kamu. Nah kita akan lupa dari kata Yesus Kristus. Petrus mengatakan bagi sedia yang mampu bagi penerang air. Bahasa tidak diragukan lagi tentang Kristus. Kemudian Yesus Kristus juga tidak diragukan. Apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh Kristus tidak ada diragukan. Asal cerita ini adalah untuk kita. Kita baca-baca, kita renungkan dalam hati kita. Iha tahun bani 2 Timotius 3 ayat 10 das bani 10 itu. Segala tulisan yang diilhamkan ibagas buku kitab suci itu berguna sekali untuk mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Rosipator satu kita asik apiku pendiar. Itu berguna sekali. Hanjadi botoh ham-ham na salah. Hanjadi botoh ham-ham na lepak. Satu dari firman Allah kan gitu. Di sini dijelaskan, ini aku salah, ini aku tidak benar, aku sudah doma kawau. Dan ketika kita kawau dididik, dibenahi. Bahkan ini tahun Bani Heberai, hatan ini bata tajam sekali. Bagas doia masuk ke bagas ke pudok pakon ring-ring. Das ku Bani Haganupan, ring-ring ni huli-hulita. Tapi lawan ke persidangan, tapi semua memperbaiki kehidupan kita, itu bedanya. Angko persahapai, bodoh melukai kita sampai mati, ranigat tay, tapi buatan ni batalang, karena dia adalah memperbaiki, bermanfaat untuk mengajar, mendidik, menyatakan salah, dan memperbaiki kelakuan, sehingga menjadi bukan diar ibagas kuluhon. Halaniai, bacalah firman Tuhan, jangan tafsirkan dengan pemikiran sendiri, tapi tafsirkan dengan pemikiran Allah, gali sedalam-dalamnya, pahami dengan kuasa Roh Kudus, setelah itu hidupi. Asyuling atau kita susah bo atau ni sedo Alkitab pun kita kan itu kan firman Tuhan ini adalah sebuah pernyataan Allah dituliskan oleh orang-orang yang dikuasai oleh Roh Allah. Alani ulang salah mengarusi kita. Alani agama na berbahaya bukan karena pengajar palsuan luar, pengajar na bagas dari sifata karena itu masih igali kita maai kan. Tapi itafsir kita dengan pemikiran tak. Baru hagunuku kita main. Lambu itafsir dengan pemikiran tak. Mereksegesi dan meresegesi. Karena itu kan. Artinya kita ganupan. Hata on, Bible on, ibasa kita igali kita.
Baru pahona hita bani guluta. Aido. Lang ibikiri hita masuk dia ase boy jingeson. Lang. Dong majinges satan itu hanon. Lang pala perlu pa jinges be. Lang adong na boy mapadiar wana gisi. Alam ni padiar ni bata adong. Lang adong ni padiar ni jol maon. Kan ayo kan. Jelang boy padiar ni jol ma. Karena itulah yang terbaik. Alam dia ulang ibik kita si padiar kita sonon do sosok ni hatan itu hanon. Kan bak doa maka tas sunaida. Ini sepertinya cocok begini ini. Dong masosok kay ben may bata, jingis maay sa diar tumang. Na perlu kita gali, kita pahami siang dan malam, kita hidupi supaya menjadi sebuah kelakuan dan karakter bagi kita. Ipahona kita bani guruhta. Mau di kehidupan yang maju, mau di kehidupan yang zaman digital, milenial, atau di kondisi zaman nasional happy holy, firman Tuhan ini up to date. Anjah relevan setiap waktu. Alanyai ulang kita membelang relevanon kan ada. Alanyai tagano panay nargani Tuhan ta. Ambilan ang patuga ko kubata. Supaya kokoh iman kita, bacalah kitab suci. Renungkan dan pikirkan serta hidupi bagas 10 tahun. Anjani bagasay ulang raguhan. Pasal 5 tahun ni haganupan pasal Kristus lang paliraguhon ay. Yang penting mari kita hidupi bahwasanya Yesus sudah menyelesaikan misinya. Sekarang kita akan meneruskan misi itu untuk menerima kemuliaan yang sudah dipersiapkan Tuhan bagi kita. Alanyai ya tahun bani Filipi 2 ayat 12 sebanyak 10 sada. Ayat 5 sebanyak 10 sada. Hiduplah dalam kerendahan hati seperti Kristus supaya setiap perguluhan kehidupan kita boy membain halak naligan persaya dan setiap lutut akan berlutut di hadapan Tuhan dan setiap mulut akan mengaku Kristuslah keselamatan dan juru selamat bagi kehidupan kita. Asih kita ganupan na inargani Tuhan ta. Mari biarkan firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Soal ini pemasmur sehingga firman itu menerangi jalan-jalan kita, menerangi kehidupan kita yang penuh dengan kegelapan hitungan-hitungan di dunia bisa diterangi oleh Injil Kristus sehingga kita berjalan dalam terang itu. Di bagas pardalanan kita dipersiapkan untuk menjadi orang yang dipermuliakan sama seperti Kristus yang dipermuliakan. Asih untuk mandopakonan gorani minggu ta estomehi hamdu batar-batarku di bagas namandalani haganupanay. Biarkan Tuhan menjadi batar-batar bani kita. Amin martamu. Terima kasih Bapak Tuhan bani hata menadapkan dos kubanan. Pargogoya manami tongon Tuhan. Laho makorjakon hatamkin. Lang ragu atap mardua uhur. Alani halak na mardua uhur na geor doay bani uhur. Asya tetap jana tulus matongon pardalanan ni gulunan. Maka porsaya iham ibagas guluhan. Pasukasuhan setiap yang hadir pada saat ini. Memasuk-masuk kuria muna itek das kubay na matua. Asya ganupan maggori bagas hatam. Dan kami berjalan dalam kehidupan ini di dalam menuju kepada akhir daripada kehidupan, yaitu menerima kemuliaan Tuhan seperti Kristus menerima kemuliaan itu. Dan Tuhan sedang persiapkan itu bagi kami supaya kami menuju ke sana. Alanya Bapa di surga banyak tantangan hitungan-hitungan itu luar. Sebanyak apapun tantangan dari dalam diri kami pakemenahan luar diri kami. Ketika kami berjuang bersama, melangkah bersama dengan Tuhan, maka kami akan mampu. Bahkan kami akan menerima sortali kemuliaan itu di bagas segala parguluhan. Oh Tuhan, ipaundaskan kami magulung kami, keluarga kami, pekerjaan kami ya kan. Biar kami boleh menerangi jalan-jalan kami orang lain juga di dalam menjalani kehidupan. Dan kami boleh menunjukkan iman kami bahwasanya kami adalah anak Tuhan yang sedang mempersiapkan diri kami laku menuju kepada kemuliaan. Tentu marhiti gulu, kapor sayaw, perbuatan dan karakter yang baik teman-teman gulu. Oh Tuhan, kurupiham hanami, kuriamu, ikapes kulwesa gulung bani sadario, siol mengadongkan sidang jemaat, sidang yang tertinggi di jemaat. Kiranya setiap jemaat Tuhan
Boy pasir-sir penghadirion lahu mandihuti sidang on untuk mengidah haganupan porca dan mehor jauh kanan. Sehingga dengan demikian kami akan termotivasi melakukan pekerjaan kemuliaan Tuhan. Bani arina lahoro terlebih bagas setahun. Ranyai golong matemu Tuhan. Proses doa kami, Tuhan bentengi setiap hidup kami. Sehingga kami selalu berjalan pada jalan Tuhan. Dan meletakkan hati dan pikiran kami di dalam tangan kasih Tuhan. Sehingga setiap hidup kami, markitehon di panugunuguan, markitehon di pengajarian, pakon pambubayan. Terima kasih membangun Tuhan, semua jemaat yang sedang bergumul karena penyakit, karena persoalan pribadi, karena persoalan rumah tangga, karena persoalan perekonomian. Kiranya Engkau hadir Tuhan, melawat mereka, memberkati mereka dengan memberikan kesembuhan, menyelesaikan perkara mereka dengan cara Allah sendiri. Biarkan mereka tetap berpengharapan teguh kepada Tuhan, tidak meninggalkan Engkau apapun yang mereka alami. Dan kami juga percaya, kami yang hadir di sini Tuhan tidak akan meninggalkan Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami, masa depan kami adalah menjadi hidup yang sedang dipersiapkan menuju kemuliaan. Dan kemuliaan itu menjadi milik kami sekarang dan yang akan datang. Ando semua pemuga rumah ibadah kami, membani awal dasku bani muka. Tuhanlah yang menjaga dan memelihara setiap pelayan Tuhan. Aku naganuk kuriamu Tuhan. Ibadah Yesus Kristus jalo hamba Tuhan. Amin.